Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafli Almiraj. Saya dari dari Hukum 20A. Urgensi berlakunya Undang-Undang ITE. Topik penelitian di sini, pencemaran nama baik melalui penyalahgunaan teknologi informasi semakin banyak terjadi. Undang-undang pencemaran nama baik di sisi lain sangat bagus untuk melindungi, akan tapi justru berdampak sangat buruk bagi masyarakat secara luas. Kerugian yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan ini seringkali mengakibatkan terjeratnya masyarakat yang ingin mengkritik kebijakan atau melakukan tindakan masyarakat yang ingin mengkritik suatu kebijakan atau perlakuan tindakan moral yang tidak sesuai yang dilakukan publik figur atau pejabat publik beserta masyarakat Indonesia lainnya. Awal mula berlakunya Undang-Undang ITE. Saat ini negara kita, negara Indonesia, telah merdeka sejak diproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan bergulirnya waktu ke waktu, dan kini kita semua ada pada era globalisasi, di era globalisasi seperti sekarang ini, terdapat pertumbuhan dan perkembangan di berbagai sektor. Salah satu sektor yang berkembang cukup signifikan adalah sektor teknologi informasi. Lalu bagaimanakah kemerdekaan di era canggih seperti saat ini? Tanpa adanya kemerdekaan untuk berpendapat, masyarakat tidak dapat menyampaikan gagasan dan tidak bisa mengkritisi pemerintah. Dengan demikian tidak ada nada demokrasi. Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Dasar hukum Undang-Undang ITE di Indonesia, di sini ada pada pasal 27 ayat 3. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Adapun untuk ancaman hukuman bagi pelanggaran pasal 27 ayat 3 ini adalah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal ini diperkuat dengan surat keputusan bersama Menteri Komunikasi, Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri mengeluarkan nomor 229 tahun 2021, nomor 154 tahun 2021, nomor KB-2-4-2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE pada tanggal 23 Juni 2021. Surat keputusan inilah yang memperkuat pasal 27 ayat 3. Selanjutnya adalah metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimana menggunakan data deskriptif berupa bahasa tulisan atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok peristiwa, dinamika sosial, sikap keyakinan, dan persepsi yang dimana hasil dari penelitian dapat menggambarkan pandangan realistis terhadap dunia sosial yang telah dialami oleh narasumber. Di mana hal ini tidak bisa diukur secara numerik, proses pengumpulan data bersifat fleksibel sesuai keadaan di lapangan. Selanjutnya mengenai rencana judul, di sini rencana yang akan saya ambil yaitu dibatasinya ekspresi di media sosial jadi alasan untuk menghukum dengan semaunya. Seperti itu. Lalu uraian singkat isu, pasal pencemaran nama baik, ini di poin pertama, dan penghinaan, pasal 27 ayat 3, pasal Undang-Undang ITE, menjadi pasal dengan salah satu pemidanaan terbanyak. Beberapa kasus mengenai undang-undang ini dirasa tidak adil karena masih adanya kekaburan hukum. Ketidaksesuaian sering terjadi akibat lemahnya hukum mengenai undang-undang ITE ini, sehingga perlu adanya ketegasan mengenai peninjauan kembali undang-undang ITE ini. Lalu ke poin ketiga, ketentuan penghinaan dan atau pencemaran nama baik pada pasal ini bisa menimbulkan penafsiran bermacam-macam karena tidak ada ukuran objektif yang dimaksud secara jelas untuk menentukan apakah seorang telah melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik. Seperti itu. Ini sangat mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat. Lalu poin keempat, pasal ini bisa sangat subjektif tafsirannya, baik dari penegak hukum ataupun pihak lainnya. Pasal ini juga rentan disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh siapa saja yang merasa tidak suka dengan pernyataan orang lain. Seperti itu. Selanjutnya mengenai rumusan masalah, poin ke-1, perlukah peninjauan kembali mengenai pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang berlaku saat ini? Poin kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media sosial? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.